إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في السر والعلانية اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan dan peluang hidup. Dengan kesempatan dan peluang hidup tersebut, untuk bagaimana kita mempersembahkan amal yang terbaik dan amal yang paling ikhlas kepada Allah, dan kita memperbanyak sumber-sumber kebaikan, sehingga dengan amal yang baik dan sumber kebaikan tersebut akan menjadi salah satu penyebab untuk Allah nantinya memasukkan kita ke dalam syurga. Selawat yang beriring dengan salam kita doakan semoga Allah selalu mencurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita telah berada di hari ke-16 bulan Ramadan, dan nanti malam adalah malam yang ke-17. Lazimnya di Asia, bahkan di seluruh dunia, peringatan nuzulul Al-Quran diperingati ketika malam 17 Ramadan. Namun ada pertanyaan di kita. Di ayat Al-Quran surah Al-Qadar misalnya, Allah menegaskan dan menyebutkan, Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Yang kita pahami, yang kita ketahui melalui hadis-hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya hadis yang dirawikan oleh Imam Al-Bukhari yang bersumber dari Aisyah, taharrau lailatul qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Jagalah oleh kalian malam Lailatul Qadar yang terjadi di 10 akhir dari bulan Ramadan. Kalau berdasarkan ini, berarti Al-Quran diturunkan di 10 terakhir dari Ramadan, apakah itu di malam 23, 25 ataupun 27. Namun untuk ada satu kepahaman di kita, sebahagian ulama menyebutkan bahwa Al-Quran itu ada 3 tahapan penurunannya. Yang pertama, Al-Quran itu adanya di Lauhul Mahfuz. Ini berdasarkan surah Al-Buruj 2 ayat yang terakhir. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Ayat yang 2 yang terakhir dari surah Al-Buruj. Di sini menggambarkan bahwa Al-Quran yang mereka dustakan itu adalah Al-Quran yang fi lauhim mahfuz, Al-Quran yang adanya di Lauh Mahfuz. Bal huwa Qur'anun Majid.
Itu adalah Al-Quran yang cakupannya sangat luas. Hadirin yang berbahagia, kemudian bagaimana untuk kita pahami bahwa surah Al-Qadar itu Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar? Berarti Al-Quran yang dari Lauh Mahfuz, kemudian untuk tahapan yang kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia. Belum ke dunia, masih di langit dunia. Itulah Al-Quran yang diturunkan secara keseluruhan yang terjadi di 10 terakhir dari bulan Ramadan, apakah itu malam 23 ataupun malam 27. Dan itu dibenarkan berdasarkan surah Al-Qadar itu tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian kenapa kita memperingati nuzul Quran di 17 Ramadan? Berarti tahapan yang ketiga, ketika Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 5 ayat yang pertama dari surah Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu terjadi di malam 17 dari bulan Ramadan ketika Nabi sedang berada di Gua Hira. Sehingga dengan demikian sudah terjawab terkait dengan bagaimana Al-Quran diturunkan di Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar, sementara kita memperingati di 17 Ramadan. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan ayat surah Al-Baqarah ayat 185 yang saya bacakan di awal khutbah tadi, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan secara keseluruhan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Namun tidak hanya sebatas kita pahami Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan dan sudah selesai. Ada satu tujuan, hudal linnas. Tujuan Al-Quran itu diturunkan agar bagaimana bisa menjadi petunjuk dan menjadi pedoman, way of life. Bagaimana kita menjadikan pedoman hidup terhadap Al-Quran tersebut. Ada satu ketika dijelaskan di pertengahan makna dari petunjuk itu, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Apa yang Allah inginkan dari Al-Quran itu diturunkan? Kemudahan bagi manusia ini. Allah menginginkan kemudahan bagi kita, dan Allah tidak pernah menginginkan kesusahan terhadap kita. Namun kita sendiri yang cenderung mempersulit diri kita. Kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa hidup saya susah? Kenapa hidup saya sulit? Bukan karena kita tidak pandai menjalani kehidupan ini, namun karena kita tidak dekat dengan Al-Quran ataupun kita masih jauh dengan Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, bagaimana kita buktikan bahwa Al-Quran itu benar-benar menjadi pedoman, menjadi petunjuk bagi kita? Dan ternyata ketika kita tadabbur Al-Quran, semenjak kita berada di dalam kandungan ibu kita sampai kita meninggal, sampai kiamat, sampai seseorang itu diberikan surga berupa dengan nikmat yang ada dalam surga, semua disebutkan dengan detail di dalam Al-Quran. Maka hadirin yang berbahagia, mungkin sekilas kita akan sebutkan gambaran bagaimana ketika Allah menggambarkan dari kita di dalam kandungan sampai ketika kita diberikan surga dengan nikmat, itu Allah sebutkan secara detail. Ketika Allah menggambarkan keadaan kita di dalam kandungan, bagaimana tenangnya di dalam kandungan itu, Allah menyebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 189, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa falamma askalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Di ayat ini menggambarkan bahwa di awalnya ketika proses adanya kita setelah orang tua kita melakukan hubungan
dengan ibu kita, maka terjadilah proses hamil, hamlan khafifa, hamil yang ringan. Di situ kita masih tenang di situ. Tetapi ketika digambarkan famarrat bih, ketika itu berlalu, maka falamma asqalat, kemudian menjadi berat, menjadi besar, maka ketika itu kita pun berdoa sebagai orang tua. Da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Sekiranya anak ini menjadi anak yang saleh, kami akan senantiasa bersyukur kepadamu. Itu proses awal. Kemudian begitu juga setelah kita lahir, Allah juga menggambarkan, menyebutkan bagaimana seharusnya seorang ibu menyusui dan ASI itu akan lancar ketika proses penyusuan itu dilakukan. Allah gambarkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 223. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wa la mauludun lahu biwalid. Apa yang digambarkan di dalam ayat ini? Bahwa di situ prosesnya seorang ibu menyusui, dan ketika tidak sanggup menyusui sampai-sampai bisa untuk dikasih ke orang lain untuk menyusui, tetapi harus diberikan upah yang layak melalui proses musyawarah antara suami dan istri, antara kedua orang tua, digambarkan di situ. Dan hadirin yang berbahagia, ketika kita cermati lebih dalam, ketika kita sudah berusia 2 tahun sampai kita balik, di dalam surah Luqman ayat 13 sampai 19, di situ juga Allah menggambarkan proses pendidikan, dari pendidikan dini sampai kita balik. Bagaimana ketika Luqman memberikan pelajaran, memberikan didikan kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmul 'adzim. Ada satu pendidikan di situ, tidak boleh syirik. Kemudian juga digambarkan di ayat yang berikutnya bagaimana kewajiban seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu 'amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Di situ menggambarkan kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan di situ juga Allah perintahkan untuk kita senantiasa syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua, dan kita akan kembali kepada Allah. Hadirin yang berbahagia, di dalam ayat lanjutan di situ juga digambarkan agar kita tidak boleh sombong. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Tidak boleh sombong ketika kita hidup di dunia ini. Itu adalah pendidikan. Kemudian digambarkan juga kalau kita ingin dapat ilmu, maka kita juga harus pergi. Laula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Di situ digambarkan proses pendidikan. Dan ketika lanjutan kita tadabbur lagi ayat Al-Quran, ternyata ilmu yang kita pelajari juga, apabila ilmu itu didasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah, maka iman akan meningkat. Itu juga dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hadirin yang berbahagia, setelah kita bergaul dan setelah kita bertebaran, kita bergaul dengan manusia, ketika kita terdiri dari suku dan bangsa yang berbeda, di situ juga Allah gambarkan kepada kita di dalam surah Al-Hujurat bagaimana inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ketakwaan dengan pergaulan itu, apa yang diharapkan di situ adalah ketakwaan, kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Setelah itu Al-Quran juga menjelaskan ketika seseorang tertarik kepada pasangannya, ketika ingin melakukan lamaran, dalam surah An-Nisa juga ayat 4 Allah menggambarkan apa yang harus diberikan berupa mahar. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Allah juga menggambarkan, dan bagaimana juga menggambarkan proses nikah di situ. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan begitu juga seterusnya. Hadirin yang berbahagia, ketika kita sudah berkeluarga,
juga dijelaskan apa yang menjadi fungsi terhadap ayah, apa yang menjadi fungsi terhadap ibu. Di dalam surah An-Nisa juga kembali dijelaskan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun lil ghaibi bima hafizallah, dan seterusnya. Allah menggambarkan seorang suami ataupun seorang ayah, dia bertanggung jawab untuk memberikan nafkah, memberikan rezeki, memberikan pakaian, dan begitu juga sebagai ibu dia bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya dan menjadi istri yang salihah, istri yang qanitat. Digambarkan hadirin yang berbahagia, dalam proses kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang ayah untuk bekerja juga dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Cari rezeki yang halal, jangan cari rezeki yang halal, yang haram. Dan untuk mempermudahkan bagaimana proses rezeki kita dapat, dijelaskan juga di dalam ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kita cari rezeki yang halal, kemudian kita syukuri, maka itu akan mempermudah, memperlancar, memperbanyak rezeki kita. Hadirin yang berbahagia, digambarkan juga dalam ayat Al-Quran ketika kita ada masalah, ketika kita dalam bekerja ada sikut kiri, ada sikut kanan, dan begitu juga ketika ibu misalnya dalam merawat anak ternyata tidak seperti yang diharapkan. Allah juga pertegaskan di dalam ayat Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Pendidikan-pendidikan di situ diterapkan, yang penting kita kembali kepada Allah, kita taat Allah, taat kepada perintahnya, maka semua akan menjadi solusi. Ketika kita sakit misalnya juga digambarkan dalam ayat Al-Quran bagaimana kondisi Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah, yang menurut dokter tidak mungkin disembuhkan, yang secara medis memang tidak mungkin. Maka di dalam surah Asy-Syu'ara Allah juga gambarkan, wa idza maristu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan. Maka hadirin yang berbahagia, sampai ketika kita kembali ke Allah, ketika terjadi kiamat, ada satu surah, surah Al-Qiyamah. Dan begitu juga ketika kita ingin syurga, juga dijelaskan dalam ayat Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Lengkap semua, detail disebutkan dalam ayat Al-Quran kalau kita benar-benar ingin mentadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabbur Al-Quran, ataupun mungkin hati mereka itu sudah ditutup oleh Allah, ataupun mungkin hati mereka itu sudah jauh dari Allah. Maka hadirin yang berbahagia, ketika kita memperingati nuzul Quran, apa yang kita harapkan dari peringatan tersebut? Tidak hanya seremonial saja, akan tetapi bagaimana nilai-nilai Al-Quran ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita benar-benar menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman kita, maka Al-Quran ini akan menjadi solusi way of life kita, akan menjadi solusi terhadap persoalan kita. Maka kalau hari ini kesulitan kita masih sulit, hidup kita masih sukar, maka kembali kita kepada Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran ini akan menjadi solusi dalam semua persoalan kita. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-mab'uts rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi ismihi wa sirajan munira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha fis sirri wal alaniyah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة